Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan selangkah lagi mengamankan jasa gelandang Rubin Kazan, Vika Kvaratskhelia. Menurut laporan di Rusia, Vika Kvaratskhelia hampir pasti melanjutkan karir di AC Milan musim ini. Laju mulus AC Milan untuk merekrut Vika Kvaratskhelia disebut terbantu oleh mantan pemain Gaka Kaladze. Seperti diketahui, Gaka Kaladze dan Vika Kvaratskhelia sama-sama berasal dari Georgia. Gaka Kaladze disebut sebagai penengah negosiasi antara AC Milan dan Rubin Kazan untuk transfer Vika Kvaratskhelia. Kehadiran pemain 20 tahun itu tentu bakal menambah kekuatan bagi AC Milan. Vika Kvaratskhelia berperan sebagai gelandang sayap kiri. Namun, Kvaratskhelia juga bisa dimainkan sebagai gelandang sayap kanan dan gelandang serang. AC Milan memang tak sendirian dalam pemburuan jasa Vika Kvaratskhelia. Borussia Mönchengladbach juga tertarik untuk mengembangkan jasa pemain timnas Georgia itu. Namun AC Milan selangkah lebih maju dari Mönchengladbach karena sudah mencapai perjanjian dengan perwakilan Vika Kvaratskhelia. Kini AC Milan sedang berunding dengan Rubin Kazan terkait biaya kepindahan Vika Kvaratskhelia yang masih punya kontrak sampai 2024 itu. Vika Kvaratskhelia merupakan aset masa depan bagi AC Milan. Pemain 20 tahun itu mengawali karirnya di Dinamo Tbilisi pada tahun 2017. Vika Kvaratskhelia kemudian menjajal Rustavi pada 2018. Bahkan Vika Kvaratskhelia sempat menjalani masa pinjaman di Lokomotiv Moskow. Pada tahun 2019, Vika Kvaratskhelia kemudian bergabung dengan Rubin Kazan. Sejauh ini, Vika Kvaratskhelia sudah mencatat 51 penampilan dan mencetak 7 gol untuk klub Rusia tersebut. Pelatih AC Milan Stefano Pioli dikabarkan menginginkan bintang Sassuolo Domenico Berardi untuk memperkuat sayap kanan lini serang timnya musim panas ini. Jurnalis Carlo Pellegatti berbicara melalui channel YouTube miliknya dan memberitakan konfirmasi bahwa Berardi akan menjadi target favorit Rossoneri untuk memulai sayap kanan mereka jika manajemen mampu meyakinkan elite manajemen untuk investasi tersebut. Winger 26 tahun tersebut merupakan pemain yang kerap mengalahkan penjaganya dan mencetak banyak gol usai membukukan 17 gol musim lalu di Serie A. Dan kualitas tersebutlah yang diinginkan Pioli dari sosok yang memainkan peran tersebut. Jika sang manajer memutuskan dan ada anggaran yang tersedia untuk transfernya, maka ia akan menjadi target konkret bagi AC Milan. Pellegatti menambahkan bahwa Rossoneri akan mencoba menawarkan formula pinjaman. Namun mengingat Nero Verdi sudah menggelar negosiasi dengan Juventus soal transfer pinjaman Manuel Locatelli, masih belum jelas apakah mereka akan membiarkan dua pemain terbaik mereka meninggalkan klub dengan cara demikian. Pemain internasional Italia tersebut telah begitu santer dikaitkan dengan AC Milan dalam beberapa pekan terakhir ini. Akan tetapi, langkah mereka cenderung maju mundur menyusul Sassuolo yang memasang harga tinggi hingga 30 juta euro atau sekitar 480 miliar. Nero Verdi merupakan klub yang cenderung sulit memberikan diskon untuk pemain-pemain andalan mereka, sehingga jika benar Rossoneri menginginkan Berardi, mereka tentu perlu berjuang keras dalam perburuan servisnya. AC Milan diperkirakan akan kembali mengejar Nikola Milankovic setelah pemain bertahan tersebut dikabarkan menolak memperpanjang kontraknya bersama Fiorentina. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa La Viola telah mengajukan tawaran pembaruan kontrak kepada Milankovic dan dalam beberapa hari ke depan, manajemen mereka berharap bisa memperjelas masa depannya bersama klub yang selama ini menjadi perbincangan media. Surat kabar tersebut menambahkan pemain internasional Serbia tersebut bakal dimasukkan dalam daftar jual klub musim panas ini jika ia tak menerima proposal yang disodorkan oleh Presiden Rocco Commisso dan kolaboratornya. Kontraknya bersama Fiorentina sejatinya akan berakhir pada Juni 2022 mendatang dan Rossoneri telah berulang kali menunjukkan ketertarikan terhadap sang bintang. Jika Alessio Romagnoli hengkang, maka besar kemungkinan AC Milan akan kembali berupaya mengejar bek 23 tahun tersebut. Khususnya, mengingat hanya akan memerlukan tebusan sekitar 15 juta euro atau sekitar
sekitar 240 miliar untuk merekrutnya lantaran ia telah memasuki tahun terakhirnya di klub La Viola mungkin akan terpojok dengan keinginan pemain mereka sendiri yang tidak tertarik menerima tawaran pembaruan kontrak. Rossoneri tentu bakal dengan senang hati menyambut kedatangan Milan Kovac di San Siro. Terlebih lagi, dengan begitu santernya mereka dikaitkan dengan sang pemain. Meskipun isu tersebut sempat beredar dalam beberapa bulan terakhir ini, bagaimanapun ia merupakan sosok yang sudah berpengalaman di Serie A dan masih berusia muda. Kriteria yang akan disukai oleh manajemen AC Milan. Gaji yang didapatkan Gianluigi Donnarumma di PSG kabarnya lebih kecil daripada nilai yang ditawarkan AC Milan sebelumnya. Salah satu penyebab utama Gianluigi Donnarumma menolak tawaran kontrak baru dari AC Milan dan akhirnya hengkang adalah faktor gaji. Saat negosiasi kontrak, AC Milan hanya berani menawari Gianluigi Donnarumma gaji tahunan sebesar 8 juta euro atau sekitar 138 miliar. Sementara itu, Gianluigi Donnarumma dilaporkan menuntut gaji yang lebih tinggi saat negosiasi dengan AC Milan buntu. Datanglah PSG yang menawari kiper berusia 21 tahun itu kontrak dengan gaji yang jauh lebih besar dari tawaran Rossoneri. Dilansir dari Football Italia, PSG menawari Donnarumma kontrak dengan gaji tahunan sebesar 12 juta euro atau sekitar 204 miliar per tahunnya. Donnarumma yang menginginkan gaji lebih besar langsung mengiyakan tawaran dari raksasa Liga Prancis itu, kemudian resmi menjadi pemain PSG per 15 Juli 2021. Sekilas, gaji yang diterima oleh Donnarumma di PSG jauh lebih besar dari apa yang mungkin didapatkan di AC Milan andai menandatangani perpanjangan kontrak yang ditawarkan klub masa kecilnya itu. Akan tetapi, menurut laporan dari L'Equipe, ternyata gaji yang ditawarkan Donnarumma untuk setiap tahunnya di PSG lebih kecil daripada nominal yang ditawarkan oleh AC Milan. Laporan itu menyebutkan bahwa di PSG, Donnarumma hanya akan menerima gaji senilai 7 juta euro atau sekitar 119 miliar per tahunnya setelah dipotong pajak. Di sisi lain, tawaran AC Milan yang dia tolak jumlah bersihnya mendekati angka 8 juta euro per tahunnya. Apabila dilihat-lihat lagi, Donnarumma sebenarnya sudah mengalami kenaikan gaji signifikan andai menerima tawaran dari AC Milan. Sebab dalam kontrak di AC Milan sebelumnya, Donnarumma menerima pendapatan bersih sebesar 6 juta euro atau sekitar 102 miliar per tahunnya. AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan servis gelandang remaja Warren Bono dari Nancy pada jendela transfer musim panas ini. Rossoneri cukup sibuk pada bursa transfer musim panas ini untuk mempersiapkan skuad yang lebih kompetitif agar dapat bersaing dengan rival mereka lainnya baik di Serie A maupun di Liga Champions, kompetisi yang baru pertama kali akan mereka mainkan setelah 7 tahun absen. Milan sudah merampungkan transfer 6 pemain, yakni penjaga gawang Mike Maignan dari Lille, bek tengah Fikayo Tomori dari Chelsea, gelandang Sandro Tonali dari Brescia, striker Olivier Giroud dari Chelsea, bek sayap Fode Belotor dari AS Monaco, dan playmaker Brahim Diaz dari Real Madrid. Kendati demikian, jurnalnya menyorot bagaimana Paolo Maldini dan Ricky Massara juga tak lama lagi akan menyelesaikan transfer satu pemain lagi. Manajemen Rossoneri tersebut menyatakan tinggal selangkah lagi mendapatkan tanda tangan Bondo, gelandang 17 tahun dari Nancy yang dinilai sangat tinggi di Prancis untuk pemain usianya. Milan News pekan lalu menyebutkan bahwa AC Milan memang telah mencapai kesepakatan dengan Bondo terkait kontrak berdurasi 3 tahun dalam negosiasi dengan agennya di kantor pusat klub yang diperkirakan akan diperpanjang hingga 5 tahun saat bintang muda Prancis tersebut berusia genap 18 tahun. Manajemen sendiri berencana akan melibatkan sang pemain baik di Primavera maupun tim utama. AC Milan dikabarkan tertarik membajak playmaker Philippe Coutinho dari Barcelona dan berpeluang mendaratkannya dengan harga diskon musim panas ini. Menurut pemberitaan terkini dari ESPN, upaya Rossoneri untuk mencari gelandang serang baru yang bisa menggantikan Hakan Calhanoglu telah mengarahkan mereka pada Coutinho, yang tampaknya tidak akan mendapatkan tempat di skuad Blaugrana musim depan. Kabar tersebut lantas menyebutkan bahwa Barcelona tak hanya bersedia membiarkannya pergi, namun mereka juga siap melepas gelandang 28 tahun tersebut hanya dengan tebusan 20 juta euro atau sekitar 320 miliar. Nominal yang berbeda sangat jauh dengan mahar yang mereka bayarkan kepada Liverpool untuk memboyongnya beberapa tahun lalu yang mencapai 145 juta euro atau sekitar 2,3 triliun.
Pemain internasional Brasil tersebut dianggap sebagai bintang buangan di Camp Nou. Sejak transfer fantastisnya dari The Red Chandra, serasa ia perlu meninggalkan Blaugrana agar dapat membangkitkan karirnya yang telah meredup tersebut. Pada kenyataannya, ia pernah mencapai performa terbaiknya saat menjalani masa pinjaman bersama Bayern Munich dengan memenangkan Liga Champions bersama raksasa Bundesliga tersebut. Sayangnya, statusnya tidak dipermanenkan dan ia harus kembali ke Catalan. Harga mega diskon yang dipasang Barcelona terhadap Coutinho dapat dikatakan cukup terjangkau bagi AC Milan. Namun untuk benar-benar merealisasikan transaksi tersebut, raksasa Serie A tersebut perlu melakukan kompromi dengan sang pemain perihal gaji selangitnya. AC Milan mencetak 3 gol dalam waktu 9 menit saat mengalahkan tim Serie C Modena dengan skor 5-0 pada pertandingan uji coba Sabtu 24 Juli 2021. Bermain di lapangan latihan Milanello, AC Milan langsung tancap gas sejak menit awal. Hasilnya, dalam waktu 9 menit awal Rossoneri sudah unggul 3 gol. AC Milan berhasil membuka keran gol saat laga baru berjalan 2 menit lewat gol Brahim Diaz. Kemudian, Rossoneri sukses menggandakan keunggulan pada menit kelima melalui Rafael Leao, lalu Fikayo Tomori berhasil membawa AC Milan unggul dengan menjadi 3-0 pada menit ke-9. Unggul 3 gol dalam waktu 9 menit membuat AC Milan semakin percaya diri dalam menguasai permainan. Alhasil AC Milan berhasil mencetak gol keempat dalam pertandingan tersebut lewat lesakan Red Krunic pada menit ke-18. Rossoneri akhirnya berhasil menutup babak pertama dengan kemenangan 5-0 lewat gol tambahan yang dicetak oleh Theo Hernandez pada menit ke-43. Sayangnya, AC Milan sama sekali tidak mampu mencetak gol di babak kedua dan membuat pertandingan berakhir dengan skor 5-0. Pertandingan ini menjadi laga pramusim perdana yang dilakukan Rossoneri jelang menghadapi musim 2021-2022. Selanjutnya, Milan dijadwalkan akan melawan klub Liga Prancis Nice pada Minggu 1 Agustus 2021 mendatang. CSKA Moskow dikabarkan telah menolak tawaran dari Brentford untuk Nikola Vlasic yang selama ini diketahui menjadi salah satu target utama AC Milan. Beberapa informasi terkini telah bermunculan mengenai upaya Rossoneri untuk membajak Vlasic dari CSKA dalam rangka memperkuat lini serang mereka pada bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar dari Danny Armstrong melalui akun Twitter miliknya, raksasa Liga Primer Rusia tersebut telah menolak tawaran 15 juta euro atau sekitar 240 miliar dari Brentford untuk bermain internasional Kroasia tersebut, dan diyakini playmaker andalan mereka bahkan tidak mempertimbangkan tim London Barat tersebut sebagai kandidat destinasinya berikutnya, bahkan sebelum klubnya menolak proposal tersebut. Gelandang 23 tahun tersebut ingin hijrah ke Serie A, bukan kembali ke Liga Inggris, sedangkan klubnya juga tak tertarik menjual sang pemain dengan nominal yang ditawarkan tersebut, mengingat mereka telah membayar 700 juta euro atau sekitar 11,2 miliar lebih banyak untuk menebusnya dari Everton pada tahun 2019 silam. CSKA sendiri kini dikabarkan bersedia menggelar negosiasi untuk transfer pinjaman dengan AC Milan, namun hanya dengan syarat jika kewajiban pembelian di angka 30 juta euro atau sekitar 480 miliar disisipkan dalam transaksi tersebut. Mereka awalnya sangat menentang formula tersebut dan menginginkan uang tunai untuk membayar hutang-hutang mereka yang menggunung. Namun klub telah berubah pikiran dan sekarang membuka skema yang berbeda mengingat situasi yang mereka alami saat ini. Muda dan berbahaya, wonderkid Brasil Caio Jorge memiliki potensi untuk menjadi the next Ricardo Kakak di tim raksasa Liga Italia AC Milan. Dilansir dari Sempre Milan, AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk penyerang 19 tahun dari Brasil Caio Jorge. Sebelumnya, sosok yang kerap disebut sebagai titisan Ronaldo Narazio alias Ronaldo Brasil ini diincar oleh Juventus. Caio Jorge saat ini bermain untuk Santos di Liga Brasil. Kontrak Caio Jorge bersama raksasa Brasil itu akan habis akhir musim ini. Kedatangan Caio Jorge bisa menjadi keuntungan besar bagi skuad Rossoneri. Pemain berposisi striker ini memiliki kualitas untuk mengangkat performa AC Milan di Serie A dan Liga Champions. Apalagi selama bertahun-tahun, AC Milan memiliki kisah manis bersama Legion asal Brasil. Deretan legenda-legenda negeri Samba pernah menjadi bagian dari masa kejayaan AC Milan. Alasannya tentu adalah skill mumpuni yang dimiliki oleh Caio Jorge. Di usia 19 tahun, ia sudah menjadi tumpuan klub Santos dan dipanggil timnas Brasil Junior.
Caio Jorge saat ini mengantongi 16 gol dan 4 assist dari 77 penampilannya bersama Santos. Catatan statistiknya memang tak begitu mentereng, namun sebagai penyerang alami, ia dikaruniai bakat yang luar biasa. Seperti pemain-pemain Brasil lainnya, ia memiliki gocekan dan kemampuan main dribble yang baik. Tak jarang pemain yang belum genap berusia 20 tahun ini mengundang decak kagum dari para pendukung Santos di Brasil. Kemampuan hebatnya ini ditularkan dari tim nasional. Bersama tim Brasil U17, ia menjadi pemain andalan utama dengan catatan 6 gol dari 10 laga internasional. Jelas ada sesuatu yang istimewa yang dimiliki oleh Caio Jorge. Dengan usia yang masih sangat belia, terbuka lebar jalan baginya untuk berkembang menjadi pemain terbaik dunia.